Mari tingkatkan rasa syukur itu agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain disebutkan orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah di dunia dan akan ditambah nanti di akhirat apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak akan terhitung nikmat Allah dari lahir sampai sekarang. Sudah berapa kebaikan Allah yang berikan? Tapi kebaikan kita kepada Allah sudah berapa juga? Seimbangkah kebaikan kita kepada Allah? Berbuat baik kepada Allah sudah betul-betul sudah berapa nilainya kalau dinaikkan dengan harga? Kebaikan Allah yang sangat luar biasa, tak bisa dinilai, tak bisa dihitung kebaikan Allah yang sungguh luar biasa. Maka saya terus mengajak tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sekarang di tahun yang baru ini 1447 Hijriah, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah insan kamil. Jadilah insan-insan yang sempurna, insan-insan yang the best di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa ciri orang-orang yang insan kamil, orang-orang yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, orang yang disebut dengan insan yang sempurna, insan yang kamil. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, yang pertama adalah orang yang mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu artinya orang yang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat yang 5 waktu. Tapi cuma hanya sekedar sholat, tidak, bukan sholat saja kita lakukan, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Tapi yang sangat urgen sekali adalah perintah sholat yang 5 waktu. Sholat yang bagaimana? Sholat yang betul-betul kita laksanakan sepenuh hati, bukan hanya melaksanakan keguguran kewajiban, yakni melaksanakan ibadah sholat. Setelah sholat tidak dilaksanakan, apa makna daripada sholat itu sendiri? Di dalam sholat kita tidak ada rasa benci kepada di depannya. Di samping kita tidak ada rasa benci, kita lakukan di luar sholat itu. Tidak usah ada dalam hati kita rasa benci kepada orang lain kalau kita masih butuh orang lain. Kita kadang-kadang tanpa ada sebab kita membenci orang, padahal kita butuh kepada orang itu. Mana arti daripada sholat itu, jemaah Allah? Mana yang dicap dengan level insan sempurna? Belum sempurna, kata Imam Al-Ghazali. Kalau sholat itu masih ada dalam hatinya sampah-sampah yang kotor, sampah-sampah yang akan bisa menghancurkan amal-amal kita. Sempurnakan sholat yang baik. Agar apa? Agar ini dicintai orang. Kalau sholat sudah baik, insya Allah orang akan mencintai kita. Setelah sholat kita jadi maju dalam diri kita, jadi gula diri kita setelah melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah kalau kita jadi maju, kalau kita jadi gula, mungkin semut-semut akan berdatangan. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah kita sholat laksanakan 5 waktu, habis subuh, naiklah akhlak kita. Datang sholat zuhur, naik lagi 1 tingkat akhlak kita. Kenapa? Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang maha melihat isi hati kita, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebusukan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tahu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang belum melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu dengan sempurna, dengan baik, jadilah insan kamil, insan yang the best, insan yang sempurna menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya titip kepada jamaah dan kepada Allah, mari kita sama-sama jaga sholat yang 5 waktu, kemudian
manifestasikan, realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita ini sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah hal-hal yang negatif yang akan menghancurkan amal-amal itu kita jaga diri dan masing-masing. Insya Allah di tahun yang ini kita akan lebih baik lagi ketimbang tahun-tahun yang sudah kita lewati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Sami'na wa ata'na, la sami'na wa asayna. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati